sampai 2%. Dengan begitu ya kira-kira sih ya sekarang sih sudah per hari kemarin sore jam 4 sore sudah 59%. Jadi insya Allah lah di akhir Juni selesai, minimum selesai. Feeling saya mengatakan feeling saya mengatakan sekitar 88 dari total 93 itu 88%. Harus diakui memang pembangunannya agak di luar perakiraan saya sebetulnya, karena dengan komposisi profesional yang ada di Direktorat Jenderal Pelaksana Strategis, harusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi ya yang sudah ya sudahlah. Kan jadi itu sebagai akibat ini kemudian beberapa orang harus saya berhentikan dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau, tidak hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya, solusi yang kadang-kadang mungkin teman-teman itu belum atau tidak pernah terpikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan, cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan, sehingga manakala kejadian itu benar-benar terjadi, mereka semua di pelaksana strategis agak gelagapan. Tapi sudahlah, itu yang sudah terjadi. Saya memberikan info kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ya per kemarin, jadi tiap jam 4 sore itu semua pejabat pembuat komitmen di tiap titik itu harus melaporkan progresnya. Dan sampai dengan kemarin sore kira-kira ada 4 yang progres fisiknya yang paling rendah, itu di Singkawang, Cilacap, dan Masaya, Lombok Utara, dan Brebes. Sebetulnya kendala secara teknis sudah, saya boleh katakan 70% kami sudah bisa selesaikan, tapi memang penyelesaiannya ini harusnya kita kerjakan kemarin di Januari, Februari, bukan hari ini atau bulan lalu. Ya sudah saya nggak mau terlalu panjang membahas soal itu. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu apa yang terjadi di pasar strategis. Dan inilah hari ini yang terjadi. Kemudian walaupun ada progres fisik yang rendah, kita juga punya progres fisik yang tertinggi. Yang tertinggi ada di Sragen, Semarang, Bengkulu, Oki, dan Medan. Jadi kalau lihat dari progres rata-rata sih hampir 60%-an, sehingga saya kok yakin bahwa by Juni 2026 itu minimum itu saya mengatakan bisa 88 sekolah rakyat itu bisa selesai. Bangunan Pak, iya. Tetap, jadi kalau kualitas bangunan itu bukan suatu hal yang kita harus korbankan. Nggak ada. Saya paling anti mengorbankan kualitas, paling anti. Apapun yang terjadi, sekolah ini harus bertahan. Kalau bisa lebih dari 20 tahun. Karena saya kalau bicara sekolah rakyat itu mesti banyak mau nangis ya. Karena gini, sekolah rakyat itu adalah ide dari yang terhormat Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memutus garis kemiskinan ekstrim. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu lah ya. Memutus garis kemiskinan paling gampang itu kan dengan pendidikan, nggak ada cara lain, paling mudah dari itu. Satu, memutus garis kemiskinan ekstrim. Yang kedua adalah menyiapkan
generasi emas untuk meraih Indonesia emas di 2045. Kalau Bapak Ibu sempat ada waktu melihat gedung-gedung sekolah rakyat yang kita bangun, itu boleh dibandingkan dengan boarding school yang termahal yang ada di Indonesia. Boleh kita bandingkan. Itu menunjukkan bagaimana seorang manusia yang hari ini Presiden kita Prabowo Subianto benar-benar berusaha memuliakan masyarakat kita yang masih ada di bawah garis prasejahtera. Kan biasanya kalau sudah di bawah garis prasejahtera kan ada timbul minder, rendah hati dan seterusnya. Makanya kemudian dibangunkan bangunan super megah, diberikan seragam yang bagus, sepatu yang bagus, laptop dan seterusnya, guru yang berkualitas. Sehingga harapan beliau, inilah salah satu tulang punggung untuk meraih Indonesia emas di 2045. Sayangnya teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain gitu. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak. Saya sudah ingatkan dari awal-awal tahun, tapi tidak pernah dihiraukan. Kalau Bapak Ibu sekalian belum pernah terinfo, kan sudah beberapa kali tuh Pak Presiden Prabowo Subianto mengatakan, tadi Ibu juga sampaikan, ya kan? Adik-adik harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa yang Bapak Ibu tidak ketahui? Kontrak pembangunannya itu ada yang di Juli, selesai di Juli. Bahkan ada yang selesai di Oktober. Yang mengerjakan jagoannya itu teman sekolah saya. Teman sekolah. Teman main dari kecil. Sudah jagoan sekali di prasarana strategis. Dulu jagoan di Cipta Karya, sekarang pindah ke prasarana strategis. Ya bagaimana, saya harus mengatakan bahwa yang selama ini didengung-dengungkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto ada deep state di Kementerian PU memang ada. Deep state itu saya padukan supaya gampang saya menjelaskannya kayak rayap lah. Rayap di dalam kayu-kayu itu loh. Kan kayunya masih bagus. Coba kayunya disenggol sedikit pasti ambrol kan? Sama. Di setiap itu kayak rayap ini. Padahal birokrasi itu adalah salah satu dari 3 pilar utama yang Pak Presiden sebut sebagai statecraft. Pilar negara. Ada tentara yang kuat, ada polisi intelijen yang berkualitas, dan jangan lupa yang paling akhir, birokrasi yang berintegritas, yang juga kuat. Salah satu dari pilar ini lemah, pasti negara ini ambrol, seberapa kuat pun yang di atas ini. Nah di atas kan cuma politisi, demokrat yang dihasilkan oleh demokrasi kan. Tapi penopang ini harus sangat kuat, harus sangat kuat. Itulah sebabnya Pak Presiden berbalik-balik mengatakan deep state, deep state, deep state. Bagi saya menjelaskan deep state di Kementerian Pekerjaan Umum kayak saya menganalogikan dengan rayap di dalam kayu lah.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya di kayunya difumigasi. Kalau memang sudah parah ya kayunya diganti. Udah gitu saja. Itu sebabnya kemudian kenapa bolak-balik saya gonta-ganti eselon 1, bolak-balik saya ganti eselon 2, eselon 3 dan seterusnya, even kepala balai. Program prioritas pemerintah, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan suatu hal yang bisa dikompromikan satu tetes pun. Apalagi untuk yang hal-hal yang bertujuan sangat-sangat mulia. Sedih, tapi ya bagaimana lagi? Ini adalah kementerian yang dipercayakan oleh Presiden kepada saya. Saya tetap hakul yakin sekali. Dari 38.600 ASN yang ada di Kementerian PU, saya hakul yakin masih super banyak yang mau bekerja dengan baik dan benar. Makanya itu kemudian saya gonta-ganti eselon 1, eselon 2, eselon 3, kepala badan dan seterusnya. Kalau enggak, ya lu lagi. Kalau lu lagi, ya rakyat itu gak akan pernah pergi. Ini kan manusia baru nih. Gak pernah ada yang tahu itu. Saya juga gak pernah tahu dulu. Contoh kecil. Ya itulah. Tadi nyambung ke Masnya, masalah di kejaksaan, saya nggak mau ikut campur terlalu jauh. Tapi itu kan salah satu bentuk komitmen saya. Saya tidak mau lagi seperti kemarin-kemarin, hanya mengorbankan anak-anak kecil di bawah. Generasi muda PU harus menjadi tulang punggung Kementerian Pekerjaan Umum di masa mendatang. Wajib. Integritas mereka wajib saya jaga dari hari ini. Kalau yang salah eselon 1 ya yang harus saya dorong masuk. Gak ada eselon 1 salah kemudian bilang enggak itu anak buah saya yang ngerjain, gak ada. Apa yang terjadi di sana, bagaimana seterusnya, kenapa di sana begitu, monggo ditanya kepada Pak Jaksanya. Saya menyajikan fakta, data berdasarkan apa yang terjadi. Dan saya sekali lagi saya Menteri Pekerjaan Umum tidak akan berusaha menutupi apapun. Itulah sebabnya juga kenapa pada saat kemarin ada penggeledahan, saya mengizinkan ruangan saya digeledah. Ada kok dokumen saya yang hilang. Jangan dibilang dokumen saya nggak ada yang hilang, ada. Saya sudah bingung kok ada dokumen saya ada yang nggak ada ya. Namun kan saya juga nggak tahu yang hilang apa. Tapi kalau saya lagi cari dokumen, ada yang nggak ada. Dan saya juga nggak nanya ke kejaksanya, lu ngambil dokumen apa, gua enggak. Saya juga nggak komunikasi lagi dengan mereka, enggak. Boleh ditanya, saya pernah komunikasi dengan mereka enggak? Sama sekali tidak pernah. Jadi jangan khawatir Mas, walaupun eselon 1-nya kena, tapi program prioritas pemerintah di bidang sumber daya air, khususnya untuk mampu mensupport swasembada pangan di tahun 2026, tetap wajib dan harus bisa terlaksana dengan maksimal.